Bapak Ibu Saudara-saudari, pastor, suster, frater yang terkasih dalam Kristus. Hari-hari belakangan ini, kitab suci yang kita dengar mengisahkan tentang akhir zaman. Ada gempa bumi yang dahsyat, ada tanda-tanda kosmis di langit yang menakutkan, ada tanda-tanda kosmis pada matahari yang menakutkan, dan pada bulan. Kuasa-kuasa langit akan goncang, maka orang akan mati ketakutan karena kejadian-kejadian yang mengerikan itu menimpa langit dan bumi. Dan hari ini dalam bacaan yang barusan kita dengar dalam bacaan Injil tadi, kita mendengar bahwa langit dan bumi akan berlalu. Langit dan bumi akan berakhir. Dan itu artinya, saudara-saudari, ada kiamat. Ya. Langit dan bumi berlalu. Itu adalah kiamat, tanda akhir segalanya. Dan kapan terjadi? Kapan terjadi kiamat? Tanggal 12 bulan 12 tahun 2000 pernah diramalkan. Juga pernah diramalkan tanggal 23 September tahun 2017. Karena diperkirakan bahwa planet Nibiru itu menabrak bumi dan hancurlah kita. Tapi belum ada bukti sampai sekarang. Berbagai ramalan yang diberikan, tapi bumi ini belum berlalu. Dan akhir dari bacaan Injil tadi, itu Tuhan Yesus menegaskan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabda Allah, perkataan Allah tidak akan berlalu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, cerita tentang akhir zaman, cerita tentang kiamat selalu menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan rasa ngeri. Tetapi apabila kita hidup di dalam sabda Allah, apabila kita dikuasai oleh Allah dan menghidupinya dalam hidup kita, mengandalkan sabda Allah sebagai pedoman hidup kita, sabda Allah sebagai senjata menghadapi kehidupan, akhir kehidupan ini, maka kapanpun terjadi akhir zaman, kita telah siap. Kita sudah dihidupi untuk selamanya oleh Allah. Kita ada harapan untuk hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, semua pelaku sutradara dunia bisa jadi adalah kita sendiri. Kita boleh saja membangun dunia menjadi serba gemerlap sebagai panggung kehidupan kita yang pantas, dan memang itu baik. Namun kehidupan kita, panggung yang kita bangun, akan ada zamannya. Maka kita hidup bukan tergantung dari apa yang kita bangun. Karena panggung apapun di dunia ini ada waktunya. Tetapi sabda Allah yang kita hidupi tidak ada masa, tidak ada waktunya, dan itu abadi. Dari berbagai material yang tersimpan di bumi ini, kita dapat membangun rumah, kota, dan negara untuk indah dan menawan. Peradaban kita semakin tinggi pada zaman teknologi ini. Tetapi semua itu ada di dunia, hanya ada di dunia. Dia tidak berpindah ke tempat lain. Maka suatu waktu akan berlalu. Tetapi sang sabda
tidak akan berlalu. Kalau mungkin kita dibantu oleh prolog Injil Yohanes. Injil Yohanes menjelaskan begitu bagus tentang Sang Sabda itu, tentang firman Tuhan, tentang kata-kata Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan olehnya, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi. Dalam Dia ada hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sabda Allah itulah Allah. Menurut Injil, prolog Injil Yohanes, dalam Dia semuanya hidup. Tanpa Dia semua tidak hidup, mati. Maka pertanyaan refleksi untuk kita, bagaimana saya dekat dan memperlakukan sabda Allah dalam kehidupan saya? Kalau kita mampu membaca tanda-tanda zaman, mengapa kita tidak membaca sabda Allah, pedoman hidup kita yang tidak akan berlalu? Semoga sabda Allah yang kita baca, semoga sabda Allah yang kita hidupi menghantar kita kepada kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, tanda apa saja, agar kita memperoleh kehidupan abadi bersama Allah. Amin.